Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menyederhanakan bentuk pangkat atau eksponensial. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMP maupun tingkat SMA ya. Nah, di sini nanti kita bahas tentang perpangkatan dari variabel-variabel. Oke ya, dan cara menyederhanakannya. Oke, sekarang kita lihat dulu jenis soalnya ya. Tapi sebelumnya ingat dulu rumus dasar tentang perpangkatan. Kita tahu bahwa bentuk pangkat ini, sifat-sifat yang kita gunakan itu adalah misalnya ini, perkalian antara pangkat A dengan pangkat A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka disederhanakan menjadi A pangkat M plus N. Kemudian kalau pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sederhananya adalah A pangkatnya M dikurangi N. Kemudian kalau A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya menjadi A pangkat M kali N. Gitu ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu A pangkat 1 N itu sama dengan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sekarang coba kita terapkan ya penggunaan rumus-rumus dasar ini ke beberapa soal. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan ini. Contoh pertama, 4A kuadrat B pangkat minus 4 C pangkat 7 dikalikan dengan 5A pangkat 3 B pangkat 6 C pangkat minus 2. Oke ya. Berapakah hasilnya dari ini? Nah, perhatikan. Yang kita gunakan sifat ini ya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sini ada variabel A, B, C. Maka triknya sangat mudah ya. Nanti kita cermati. Langkah pertama, itu kan ada bilangan. Nah, berarti yang bilangan ini juga kita kalikan aja 4 dan 5. Kemudian pada variabel A, itu kan ada A pangkat 2 ya. Kemudian A pangkat 3, kita kalikan. Kemudian ada B. B-nya itu B pangkat minus 4 dikali B pangkat 6. Kemudian C pangkat 7 dengan C pangkat minus 2. Jadi intinya variabel yang sama kita pasangkan, gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung 4 kali 5 itu kan 20 ya. Kemudian A kuadrat dikali A pangkat 3 itu kan menggunakan sifat tadi menjadi A pangkat 2 ditambah 3. B nya berapa? Ya, minus 4 ditambah 6, C nya 7 dikurangi 6. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 20 A pangkat 5 B kuadrat gitu ya, C pangkat 5. Sehingga jadi apa? Hasil akhirnya itu adalah 20 A pangkat 5 B kuadrat C pangkat 5. Oke ya. Nah, jadi bentuk sederhananya nih, yang paling bawah ini. Itu ya. Paham ya untuk penggunaan sifat perpangkatan ini? Nah, sekarang coba simak soal yang nomor 2. Ini contohnya ini. 12 X pangkat 6 Y pangkat 3 Z pangkat 4. Kita bagi dengan 3X kuadrat Y pangkat 5 Z pangkat 3 ya. Nah, kita gunakan sifat pembagian apa? A pangkat M dibagi A pangkat N itu kan A pangkatnya M dikurangi N. Oke ya. Nah, sekarang coba kita terapkan di sini. Nah, langkah pertama seperti tadi, yang memiliki variabel sama kita pasangkan aja. Angka dengan angka misalnya gitu ya. Kemudian X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Kita pilih-pilih seperti ini. Nah, yang angka itu kan 12 per 3 ya. Kemudian yang X pangkat 6 dibagi X kuadrat, Y-nya itu Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 5. Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 3. Berarti ini kita pecah seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan 1 per 1. Nah, 12 dibagi 3 itu kan 4 ya. Kemudian X pangkat 6 dibagi X kuadrat itu kan sifatnya menjadi X pangkat 6 dikurangi 2. Begitu juga Y-nya itu menjadi 3 dikurangi 5, Z-nya 4 dikurangi 3. Nah, sehingga operasi pada pangkat ini kita sederhanakan ya, menjadi 4, kemudian X pangkat 4, Y pangkat minus 2, Z pangkat 1. Kita tahu bahwa Z pangkat minus 2 itu kan sama saja dengan 1 per Y kuadrat, menggunakan sifat tadi ya. Nah, sehingga menjadi apa? 4 dikali X pangkat 4 dikali 1 per Y kuadrat dikali Z. Z pangkat 1 itu sama dengan Z.
Nah, hasil perkalian ini bisa kita tulis menjadi ini. 4x pangkat 4z dibagi dengan y kuadrat. Oke ya. Nah, jadi bentuk paling sederhananya itu adalah 4x pangkat 4z dibagi y kuadrat. Itu ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang soal ketiga. Ini soal terakhir ya. Di sini ada operasi kurung ya. 6pg pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 3. Dikalikan r pangkat 5. Kita bagi dengan 18 p pangkat 6. Nah, di sini v pangkat 7 r dikuadratkan. Oke ya. Nah, langkah pertama apa? Kita mempunyai sifat ini. A pangkat m pangkat n itu sama dengan a m kali n. Pangkatnya m kali n. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, kita ubah satu persatu ya. Di sini kan 6 pangkat 3. Kita tulis dulu 6 pangkat 3. Kemudian P pangkat 3. Kita tulis P pangkat 3. Nah, untuk V pangkat 4 ini kan menggunakan sifat perpangkatan tadi ya. Dikalikan. Berarti V pangkat 4 dikalikan 3. Nah, di sini R pangkat 5. Berarti kita pecah per variabel. Itu ya. Begitu juga yang bawah atau penyebutnya, yang bilangan kan 18. Kita pasangkan dengan 6 pangkat 3. Kemudian P-nya itu P pangkat 6. Gitu ya. Nah, V di sini V pangkat 7 kemudian dikuadratkan. Berarti kan menggunakan sifat itu menjadi V pangkat 7 dikali 2. Kemudian ini R kuadrat. Gitu ya. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Oke, paham ya? Berikutnya kita sederhanakan dulu. 6 pangkat 3 itu kan 216 per 18. Ini P pangkat 3 per P pangkat 6. Nah, V-nya itu 4 kali 3 kan 12. Di sini V-nya pangkat 14 karena 7 kali 2. Kemudian R pangkat 5 per R kuadrat. Nah, 216 kita bagi 18 itu kan 12 ya. Kemudian P-nya itu 3 dikurangi 6. V-nya 12 dikurangi 14. R-nya 5 dikurangi 2. Kalau kita tulis itu berapa? 12, P pangkat minus 3, V pangkat minus 2, R pangkat 3. Oke ya, paham ya? Nah, menggunakan sifat tadi, P pangkat minus 3 dan V pangkat minus 2 ya, itu menggunakan seper gitu ya. Menjadi 12 dikali seper P pangkat 3, dikali seper V kuadrat, dikalikan R pangkat 3. Kalau kita sederhanakan lagi, yang pembilang itu kan 12 dikali R pangkat 3, penyebutnya P pangkat 3 V kuadrat. Ya. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 12R pangkat 3 dibagi P pangkat 3 V kuadrat. Oke. Sudah paham ya untuk menyederhanakan eksponensial ini? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.